Perkenalkan, nama saya Joy Satria John Irawan dengan nomor induk 120120259. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang PTKS penyebab kebakaran lahan di Kalimantan Tengah dan dihukum ganti rugi sebesar Rp. 175,18 miliar. Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun gangguan terhadap sumber daya hutan terus berlangsung, bahkan intensitasnya makin meningkat. Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar, mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara. Kebakaran hutan membawa banyak dampak buruk bagi lingkungan. Apa sih dampak kebakaran hutan bagi lingkungan? Dampak kebakaran yang sangat dirasakan manusia berupa kerugian ekonomis, yaitu hilangnya manfaat dari potensi hutan seperti tegakan pohon hutan yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya akan bahan bangunan, bahan makanan, dan obat-obatan, serta satwa untuk memenuhi kebutuhan akan protein hewani dan rekreasi. Kerugian lainnya berupa kerugian ekologis, yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih yang dihasilkan vegetasi hutan, serta hilangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah terjadinya erosi. Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batu bara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lainnya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah dan kebakaran permukaan. Dua tipe kebakaran tersebut merusak semak belukar dan tumbuhan bawah hingga bahan organik yang berada di bawah lapisan serasa seperti humus, gambut, akar pohon ataupun kayu yang melapuk. Apabila lambat ditangani, kebakaran dapat terjadi meluas sehingga menimbulkan kebakaran tajuk, di mana kebakaran ini merusak tajuk pohon. Akan tetapi tipe kebakaran terakhir ini dapat terjadi juga karena adanya sembaran petir. Faktor kegiatan manusia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan antara lain adanya kegiatan pembuatan api unggun di dalam hutan, namun bara bekas api unggun tersebut tidak dipadamkan. Adanya kegiatan pembukaan lahan dengan teknik tebang tebas bakar yang tidak terkontrol, biasa dilakukan oleh perusahaan HTI dan peladang berpindah ataupun menetap. Pembakaran secara disengaja untuk mendapatkan lapangan penggembalaan atau tempat berburu. Membuang puntung rokok yang menyala secara sembarangan, serta akibat penggunaan peralatan mesin yang menyebabkan timbulnya api. Dari beberapa dampak kebakaran hutan barusan, ada juga beberapa dampak lainnya seperti pemanasan global, polusi udara,
polusi air, hilangnya habitat makhluk hidup, terganggunya ekonomi dan terganggunya fasilitas setempat. Dampak kebakaran hutan bagi lingkungan adalah mempercepat terjadinya pemanasan global. Kebakaran hutan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida, nitrogen oksida, belerang dioksida, dan gas rumah kaca lain yang mendorong terjadinya pemanasan global. Dilansir dari UN Environment Programme, partikel yang dilepaskan kebakaran hutan dapat masuk ke salju dan es lalu mengganggu kemampuan pemantulan sinar matahari, sehingga salju dan es menyerap lebih panas matahari dan mendorong terjadinya pemanasan global. Dampak selanjutnya yaitu polusi udara. Dilansir dari Global Forest Watch, asap dan kabut yang dihasilkan dapat menjangkau jarak berkilo-kilometer, menciptakan polusi udara pada tingkat melampaui ambang batas sehat. Polusi udara hasil kebakaran hutan dapat menyebabkan berbagai gangguan pernapasan bagi manusia yang terpapar. Sedangkan dampak dari kebakaran hutan yang menyebabkan polusi air, dilansir dari United States Environmental Protection Agency, abu, sedimen, juga polutan hasil kebakaran dapat masuk dan mengendap di sungai, waduk, dan sumber air lainnya. Vegetasi di sekitar sumber air yang hilang akibat kebakaran hutan juga dapat menyebabkan erosi, banjir, dan masuknya polutan ke sumber air. Kedua hal tersebut menyebabkan polusi air di mana sumber air menjadi tercemar setelah terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang tak terkendali dapat menyebabkan hilangnya habitat makhluk hidup. Kebakaran hutan dapat menghanguskan vegetasi dan berbagai tempat bersarang hewan, membuat hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya. Berikut adalah cuplikan video yang memperlihatkan kondisi hutan dan lahan yang terkena kebakaran.
Dalam hal ini dampak kebakaran hutan masih dalam tahap pengembangan awal, pengetahuan tentang ekosistem yang rumit belum berkembang dengan baik dan informasi berupa ambang kritis perubahan ekologis berkaitan dengan kebakaran sangat terbatas, sehingga dampak kebakaran hutan terhadap keanekaragaman hayati secara real sulit diperhitungkan secara tepat. Meskipun demikian dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan hidup terutama bagi keanekaragaman hayati, bahkan dampak tersebut dapat sampai ke generasi lingkungan hidup selanjutnya. Kita sebagai mahasiswa harus dapat memberikan kontribusi kepada negara melalui eksistensi yang berupa menjaga lingkungan agar tetap terawat, dan kita sebagai seorang mahasiswa harus siap siaga dalam menjaga hutan untuk mengurangi dampak yang terjadi dari kebakaran hutan, sehingga kerugian terhadap kerusakan alam dapat diminimalisasi. Kita juga harus membuang kebiasaan-kebiasaan buruk tentang kelalaian kita terhadap penggunaan api di dalam hutan untuk membuka lahan yang tidak kekontrol dan lainnya yang bisa menyebabkan kebakaran hutan. Semoga kalian semua yang menonton dapat menikmati dan juga menjadikan video ini sebagai pembelajaran agar dapat menjaga lingkungan hidup demi kepentingan bersama. Sekian dan terima kasih, bye-bye.